Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kamu akan belajar tentang bioteknologi modern ya. Dan juga salah satu prinsipnya ini yaitu rekayasa genetika. Di video sebelumnya kita udah belajar konsep dasar bioteknologi sama salah satu jenis bioteknologi yaitu bioteknologi konvensional. Nah, berarti kita akan belajar bioteknologi modern dari karakteristiknya, terus juga teknik-tekniknya. Pertama nih, karakteristik bioteknologi modern, yaitu sesuai namanya modern. Teknologi atau proses yang digunain di bioteknologi ini lebih canggih atau lebih modern, yaitu ngegunain prinsip rekayasa genetika ataupun teknologi reproduksi, sehingga alat-alatnya juga canggih. Dan tentu biaya produksi yang dikeluarkan itu relatif lebih mahal, dan skala produksi di bioteknologi modern itu umumnya lebih besar. Terus kalau dari makhluk hidup yang dimanfaatin ini, bioteknologi modern itu memanfaatkan makhluk hidup secara nggak langsung, dan umumnya bagian tertentunya aja, kayak selnya aja atau gennya aja. Karakteristik berikutnya nih, karena serba modern dan juga canggih, cuma bisa dilakuin sama orang dengan keahlian khusus dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya nih, insulin sintetis itu dibuat sama ahli bioteknologi. Orang awam nggak bisa ya bikin insulin sintetis, atau teknologi bayi tabung yang cuma bisa dilakuin sama ahli teknologi embriologis. Nah, kita udah tahu nih karakteristik bioteknologi modern lebih detail ya. Sekarang berarti kita bisa bandingin ya sama bioteknologi konvensional lebih detail lagi. Coba kamu perhatikan tabel berikut ini ya. Perbandingan pertama dari teknologi atau prosesnya nih. Kalau konvensional itu pakai prinsip fermentasi. Kalau modern pakai prinsip rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Terus dari makhluk hidup yang dimanfaatin, kalau konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup secara langsung ya. Kalau modern nggak langsung. Lalu dari alat dan biayanya nih. Kalau konvensional alatnya itu kan sederhana, sehingga biayanya relatif lebih murah. Kalau modern kebalikannya, alat itu lebih canggih sehingga biayanya juga relatif lebih mahal. Dan dari orang yang melakukannya, kalau konvensional itu bisa dilakukan sama siapa saja, tapi kalau modern oleh ahli tertentu. Oke, karakteristik modern selesai nih. Sekarang kita bahas teknik dari bioteknologi modern ya. Nah, bioteknologi modern itu pakai prinsip rekayasa genetika dan teknologi reproduksi, sehingga tekniknya juga dibagi berdasarkan prinsipnya nih. Kalau di rekayasa genetika itu ada teknik DNA rekombinan dan fusi sel. Nah, kalau di teknologi reproduksi itu ada fertilisasi in vitro, cloning sel hewan, inseminasi buatan, dan kultur jaringan. Tapi di video ini kita bahas dari rekayasa genetika dulu ya. Yaitu mulai dari DNA rekombinan meliputi definisi, komponen, tahapan, dan produknya.
Oke, dari definisinya nih, teknik DNA rekombinan itu adalah teknik penyatuan dari dua sumber buat ngehasilin DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Contoh produk dari teknik ini adalah hormon insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Sebelum kita bahas keduanya, kamu harus tahu nih komponen yang dibutuhin di teknik DNA rekombinan ini, yaitu ada gen target, terus vektor, enzim, dan juga sel wadah. Nah, kalau gen target itu berisi gen yang diharapkan ekspresinya. Contoh, kalau untuk bikin insulin sintetis berarti gen targetnya itu gen penghasil insulin dari pankreas. Terus nih, ada vektor atau pembawa gen target. Nah, biasanya itu berupa plasmid bakteri. Apa itu plasmid? Plasmid itu adalah DNA bakteri yang bentuknya sirkuler dan letaknya itu terpisah dari DNA kromosom. Kenapa pakai plasmid bakteri? Nah, alasannya itu plasmid bakteri bisa dipindahin dan juga bisa bereplikasi. Oke, berikutnya nih, ada enzim yang terdiri dari enzim restriksi, endonuklease, dan enzim ligase. Kalau restriksi, endonuklease itu buat motong DNA di ikatan fosfodiesternya pada gen target ataupun vektor. Kalau ligase itu enzim buat ngelem atau nyambungin atau buat bikin ikatan fosfodiester lagi antara DNA gen target dan juga vektor, sehingga akan menjadi DNA rekombinan. Nah, komponen berikutnya ada sel wadah nih. Sel wadah ini buat naruh DNA rekombinannya. Biasanya sel wadah itu berupa sel bakteri. Contohnya E. coli ya. Oke, definisi udah, komponennya juga udah. Nah, sekarang langkah dari teknik DNA rekombinan. Coba kamu perhatiin ya. Soalnya langkah ini bakalan jadi dasar untuk memahami proses pembentukan hormon insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Oke, secara sederhana teknik rekombinan itu isolasi, potong, gabung, transfer. Baik, kita bahas ya. Isolasi atau mengambil gen target dan vektor dari sumber masing-masing. Terus potong, yaitu gen target sama vektor yang tadi udah diisolasi sama-sama dipotong pakai enzim restriksi yang sama juga. Biar bisa ngepas nih kalau digabungin, habis itu gabung gen target dan vektor dilem atau digabungin pakai enzim ligase sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Kemudian transfer. Nah, si rekombinan ini ditransfer atau dimasukin ke sel wadah yang umumnya sel bakteri ya. Biar apa? Biar bisa diperbanyak nih gen targetnya supaya bisa ngehasilin produk yang diinginkan. Sekarang kita bahas produk yang dihasilkan teknik DNA rekombinan, yaitu diantaranya ada insulin sintetis dan juga tanaman transgenik. Pertama, insulin sintetis. Nah, insulin sintetis ini digunain buat pengobatan pasien diabetes mellitus ya. Oke, buat komponen ada gen target berupa gen penghasil insulin dari pankreas, terus vektornya plasmid bakteri. Lalu ada enzim restriksi dan ligase sama sel wadah yaitu bakteri E. coli. Oke, langsung saja kita bahas tahapannya. Pertama, isolasi gen target dan vektor. Untuk gen target nih yang diisolasi itu mRNA. Kenapa? Soalnya kalau DNA eukariotik masih mengandung intron alias segmen yang nggak diperluin.
Makanya yang diambil itu mRNA-nya, yang semua segmennya bakal ditranslasi jadi hormon insulin. Terus mRNA yang udah diisolasi ditambahin pakai enzim transkriptase balik, yaitu enzim yang berperan buat ngubah mRNA jadi cDNA. Kenapa kudu dibalikin lagi? Soalnya biar pas nanti kalau digabungin sama vektor, yaitu plasmid. Karena plasmid juga DNA ya. Terus vektornya itu berupa plasmid. Plasmid bakteri diisolasi atau diambil. Nah, selanjutnya gen target. Dan plasmid tadi dipotong pakai enzim restriksi endonuklease yang sama. Habis itu dilem atau digabung pakai enzim ligase supaya kebentuk DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini lalu ditransfer ke sel bakteri E. coli dengan berbagai metode. Contohnya bisa pakai bahan kimia CaCl2 atau pakai listrik ataupun pakai gen-gun. Lanjut ya, terus nih supaya kita tahu DNA rekombinan ini berhasil atau enggak, kita seleksi atau screening nih, pakai screening biru putih. Namanya dengan cara nambahin zat tertentu ke kolam bakteri tadi. Nah, terus bakalan ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau sel bakteri yang enggak ada plasmidnya itu bakalan ngebentuk plak kayak gini. Soalnya bakteri itu mati. Terus kalau sel bakterinya ada plasmidnya aja tanpa gen target, klonnya warna biru. Dan sel bakteri yang berhasil mengandung plasmid yang ada gen targetnya itu tetap berwarna putih. Nah, sel bakteri dengan koloni warna putih ini yang bakalan diperbanyak dengan dibiakkan kembali. Soalnya mengandung DNA rekombinan sehingga bisa menghasilin insulin. Terus nanti insulinnya dipanen atau diekstraksi, terus dipurifikasi atau dimurnikan, lalu dikemas hormon insulin sintetiknya. Nah, selain hormon insulin sintetik, DNA rekombinan juga jadi teknik dasar di tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika. Contohnya itu jagung BT atau jagung anti hama. Nah, untuk komponen pembuatannya itu perlu gen target berupa gen penghasil racun dari bakteri Bacillus thuringiensis. Terus ada enzim yaitu enzim ligase dan enzim restriksi endonuklease. Lalu untuk vektornya itu berupa plasmid dari Agrobacterium tumefaciens, dan sel wadahnya itu adalah sel bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kenapa? Soalnya bakteri ini itu punya kemampuan buat ngisi pin DNA ke sel tumbuhan. Oke, kita selanjutnya pembuatannya ya. Pertama, isolasi gen target dari Bacillus thuringiensis dan isolasi vektor dari Agrobacterium tumefaciens. Terus potong gen target dan vektor pakai enzim restriksi endonuklease. Lalu gabung pakai enzim ligase supaya kebentuk DNA rekombinan. Terus transfer DNA rekombinan ke bakteri Agrobacterium. Nah, habis itu Agrobacteriumnya dibiakkan dan diberikan ke tanaman jagung. Nah, tanaman jagungnya punya gen penghasil racun ya. Kalau tanamannya digigit sama hama, hamanya yang mati. Kalau udah berhasil gini, nanti tanaman jagung itu diperbanyak pakai teknik kultur jaringan. Biar apa? Biar keturunannya itu juga punya gen penghasil toksin. Oke, lanjut nih. Rekayasa genetika nggak cuma teknik DNA rekombinan aja ya, tapi ada teknik lainnya, yaitu fusi sel atau hibridoma.
Hibridoma itu teknik hibridisasi atau penggabungan dua sel dari sumber yang berbeda, yaitu sel limfosit dan sel kanker mieloma, buat ngehasilin antibodi ataupun interferon dalam jumlah yang banyak. Nah, sel yang difusi atau digabung itu kan limfosit dan sel kanker mieloma. Nih, kenapa? Karena limfosit itu kan sel darah putih yang bisa ngehasilin antibodi dan interferon. Terus kalau sel mieloma itu kan sel kanker yang aktif ngebelah, sehingga memungkinkan perbanyakan interferon atau antibodi dengan cepat. Nah, dari pengertian kita udah tahu kalau hibridoma itu diantaranya serum antibodi dan juga interferon. Antibodi itu fungsinya buat menonaktifkan antigen dari patogen atau molekul asing yang masuk tubuh, yang berpotensi bisa bikin kita sakit. Kalau interferon itu protein pertahanan buat nyerang virus atau antivirus ya. Nah, tapi di sini kita fokus ke antibodinya aja nih. Oke, antibodi yang dihasilkan dari hibridoma itu adalah antibodi monoklonal, yaitu jenis antibodi yang cuma ngenalin satu jenis epitop. Nah, epitop itu adalah bagian yang dikenalin sama antibodi dari antigen atau molekul asing kayak bakteri, virus, dan juga sel kanker. Nah, karena cuma ngenalin satu jenis epitop aja, makanya nih kerja antibodi monoklonal ini sangat spesifik ya. Nah, sekarang tahapan teknik hibridoma ya buat menghasilkan antibodi monoklonal. Pertama nih, injeksi antigen tertentu atau masukin antigen kayak virus ke tubuh mencit. Tujuannya supaya sel darah putih limfosit itu teraktivasi dan jumlahnya meningkat. Terus isolasi sel limfosit mencit, kemudian fusi sel limfosit dengan sel mieloma yang dibantu pakai polietil glikol, sehingga membran selnya bisa nyatu. Habis itu seleksi sel hibrid dengan medium HAT, hiposantin, aminopterin, dan timidin. Tujuannya buat nyari sel yang berhasil mengalami fusi. Kalau selnya itu bisa memperbanyak diri di medium HAT, berarti fusinya itu berhasil ya. Terus screening sel hibrid yang memproduksi antibodi yang diinginkan. Yang kita ambil itu sel hasil fusi yang bisa ngehasilin antibodi monoklonal. Terus kultur sel target, tujuannya itu untuk memperbanyak antibodi monoklonal. Dan terakhir panen dan purifikasi antibodi monoklonalnya.